dengan target 50M per bulan itu wow luar biasa sekali ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke Airbnb ya. Nah, ini dia tempat pesanan apa ini? Kamar ya, kamar atau rumah. Nah, ini keren. Jadi ini sebenarnya ilmunya itu ada ilmu yang saya pelajari di MBA ya, ilmu utilisasi, utilisasi teman-teman. Ya. Jadi ini juga saya lakukan di bisnis saya yang ada sekarang. Bagaimana bagaimana utilisasi dari sumber daya yang kita punyai itu bisa dioptimalkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang mirip Adam Smith lah gitu ya. Nah, jadi eh, contohnya begini, karyawan saya kemarin ya, yang ada di laundry sama di depot ini, bagaimana mereka dengan waktu yang mereka punya, itu bisa mereka mereka bisa menghandle satu bisnis, dua bisnis ya, akan bahkan lebih dari tiga bisnis seperti itu. Nah, sama dengan Airbnb tadi, ya. Nah, Airbnb ini kan mereka melihat bahwa orang-orang kan ini punya rumah atau kamar yang tidak tergunakan. Nah, jadi daripada kosong kamar ini yang mending disewakan. Kan intinya begitu aja. Seperti itu. Nah, jadi dia mempertemukan antara orang yang punya kamar yang kosong atau rumah yang kosong dengan orang yang butuh untuk penginapan yang tidak semewah hotel. Nah, seperti itu. Jadi, seperti ini konsepnya mereka ya. Jadi di bisnisnya teman-teman sekarang, coba cek ya, coba kita cek ada nggak kira-kira sumber daya, termasuk sumber daya waktu ya, yang terbuang percuma dan tidak jadi duit. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi di situ nanti kita akan melihat, oh ternyata ini bisa dioptimalkan ya tadi Bro Abdillah ya. Oh ternyata karyawan ini kayaknya bisa dia kerjakan ini deh. Saya tinggal tambah bonus aja ke dia mungkin untuk lembur atau apa. Kamu coba ngerjain ini dan seterusnya ya. Nah, termasuk vendor-vendornya Bro Abdillah dengan target 50M per bulan itu wow luar biasa sekali ya. Kayak gitu. Kita tuh 50M itu mungkin berapa tahun kemarin? Mungkin 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, seperti itu. Nah, jadi justru malah Bro Abdillah bisa bisa share ke kita ini ya kayak gitu. Nah, oke selanjutnya afiliasi ya. Ini sudah sering terjadi ya di marketplace berkaitan dengan afiliasi. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Nah, kemudian di sini ada menghubungkan tuan rumah dan wisatawan. Nah, gitu ya. Oke, kemudian loyalitas pelanggan. Nah, di sini ada pemilik properti mendapat ulasan pelanggan dan memiliki sejumlah tamu yang tinggi akan diberi penghargaan berupa super host. Oke. Nah, ini kayak review ya, kalau di marketplace sama dengan di Gojek dan seterusnya ya. Digitalisasi juga sudah, oke. Kemudian ini data pelanggan, ya. Jadi lagi-lagi mereka memanfaatkan data pelanggan, ya. Nah, jadi di sini kita lihat Airbnb ini dengan jumlah pelanggan tadi, kira-kira bisnis apa itu yang bisa dioptimalkan? Oke, coba saya pengen uji teman-teman ya. Ya, saya pengen termasuk Lia juga, ya. Supaya kita belajar nih, ini kalau di kelas MBA kan begitu. Gitu. Harus ada penugasan ya. Anggap saja kita kuliah ini sekarang. Nah, dengan data pelanggan Airbnb tadi, menurut teman-teman itu bisnis apa yang bisa kita tawarkan kepada konsumen maupun kepada pemilik rumah tadi atau pemilik kamar? Saya pengen teman-teman bisa berkontribusi. Kira-kira bisnis apa yang bisa kita kita tawarkan ke mereka yang menjadi mitra atau menjadi pelanggan dari Airbnb? Nah, oke. Sewa rumah banyak loh. Ya oke, sewa rumah dan seterusnya bagi hasil ya banyak. Oke, nah itu salah satunya ya. Jadi kita mungkin bisa menyewakan apa menawarkan mereka kepada pelanggan misalnya layanan oleh-oleh gitu kan, seperti itu. Ini layanan oleh-oleh Pak, mau ini oleh-olehnya oleh-oleh Jogja, oleh-oleh Bandung. Kemudian layanan transportasi ya kan. Kemudian layanan apalagi tempat wisata, tiket wisata dan seterusnya gitu. Nah jadi eh, kita belajar bagaimana mengoptimize potensi dari mereka ini untuk kita jadikan bisnis yang bukan kita sebagai pemilik bisnisnya, tapi kita sebagai vendor mencari vendor untuk mengerjakan eh, apa namanya potensi bisnis yang ada tadi. Gitu. Nah, di sanalah dengan ilmu yang kita miliki, ya kan, bagaimana kita kerjasama dengan orang, kemudian
bagaimana mensistemize sistem itu, disitulah ilmunya tadi. Kita harus belajar multi case, multi kasus, ya. Oke, kemudian apa lagi kepada kepada pemilik rumah, jasa perbaikan interior, ya kan? Jasa apalah, penambahan fasilitas, mungkin jualan properti-properti, interior rumah dan seterusnya. Nah, gitu kan? Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Ini saya, udah sangat penuh ini untuk bisa mengeksekusi apa namanya, ide-ide ini ya, gitu. Tapi ide-ide itu harus kita sortir juga. Nah, makanya kenapa banyak orang MBA itu jadi konsultan atau sebagai pengajar, salah satunya supaya ilmunya yang sudah ada ya, itu bisa diterapkan oleh orang gitu. Meskipun dalam bisnisnya dia tidak bisa diterapkan 100% gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Karena bisnis juga harus bertahap, harus disistemize, seperti itu. Oke. Nah, jadi cara untuk menjaga ilmu itu dengan mengajar. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi dengan data pelanggan. Oke, kemudian di sini dia menjadikan ya, tamu itu sebagai customer dan juga pemilik rumah sebagai customer.